Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragih akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Rumah sakit darurat khusus COVID-19 di Batu 20 Simalungun siap tampung 200 pasien. Tuntut bantuan COVID-19, belasan IRT datangi kantor Bupati Labuhan Batu. Perjuangan ibu merawat 4 anaknya yang lumpuh layu. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara meresmikan gedung rumah sakit darurat atau gedung karantina khusus COVID-19 yang berlokasi di Batu 20, Kecamatan Panombean Pane. Dengan dilengkapi fasilitas pendukung yang memadai serta dokter spesialis, gedung karantina ini mampu menampung 200 pasien. Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara meresmikan gedung rumah sakit darurat atau gedung karantina khusus COVID-19 yang berlokasi di Batu 20, Kecamatan Panombean Pane, Senin pagi kemarin. Peresmian ditandai dengan peninjauan lokasi langsung oleh Bupati Simalungun sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 CR Saragih, didampingi Kajari, Kapolres, dan Dandim 0207 Simalungun. Pembangunan yang dikerjakan oleh TNI melalui program kerja bakti TNI tersebut mampu menampung 200 pasien COVID-19. Setiap ruangan menyediakan 6 tempat tidur, 2 kamar mandi, dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, di rumah sakit darurat ini juga sudah tersedia alat swab untuk mempermudah mendeteksi pasien COVID-19 agar tidak terlalu lama menunggu. Rumah sakit ini menyediakan beberapa fasilitas, diantaranya fasilitas laboratorium, IGD, kamar isolasi, radiologi, dapur umum, dan fasilitas pendukung lainnya. Fasilitas ini semua diupayakan pemerintah Kabupaten Simalungun sebagai bentuk percepatan penanganan COVID-19. Bupati Simalungun sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 CR Saragih mengatakan, di rumah sakit ini selain sudah tersedia fasilitas pendukung yang lengkap, juga didukung oleh dokter spesialis dengan jumlah tenaga medis sebanyak 160 orang. Dan terhitung mulai 11 Mei 2020, rumah sakit tersebut sudah dapat menerima pasien COVID-19. Rumah sakit khusus COVID ini kapasitasnya adalah 200 bed. Kita bisa menampung sampai 200. Peralatan yang dilengkapi di sini mulai dari UGD, radiologi, laboratorium, dan termasuk pemeriksaan swab. Ya, disiapkan di sini nih. Jadi nanti kita nggak perlu kirim ke sana ke sini, langsung bisa diperiksa langsung di sini. Dan didukung dengan dokter-dokter spesialis. Dokter spesialisnya lengkap di sini nih. Jadi ada penyakit dalam, ada paru, ada anestesi, ada anak, radiologi, laboratorium, ada dokter bedah, juga ada di sini nih. Bahkan ada dokter THT. Jadi lengkap di sini nih, termasuk tenaga-tenaga medis. Jumlah tenaga kesehatan di sini nih jumlahnya semua 160 orang. Selain membangun rumah sakit darurat, pemerintah Kabupaten Simalungun juga menyediakan 2 lokasi lainnya untuk penanganan COVID-19, yaitu RSUD Perdagangan dan RSUD Parapat. Ketiga lokasi ini mampu menampung total pasien sebanyak 420 orang. Mengingat jumlah penduduk di Kabupaten Simalungun yang cukup banyak, maka Pemkab Simalungun perlu menyediakan tempat yang memadai sebagai upaya antisipasi bila terjadi lonjakan COVID-19. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Ditinggal pergi berbuka puasa, rumah wartawan salah satu media nasional di Deli Serdang dibobol pencuri. Barang berharga, kamera, dan uang tunai total puluhan juta rupiah berhasil dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian dalam rumah dialami oleh wartawan televisi nasional Risa
yang beralamat di Komplek Perumahan Gria Sirsak, Jalan Arjuna, Dusun 7, Desa C Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kejadian bermula saat korban pergi dan meninggalkan rumahnya untuk berbuka puasa bersama keluarga. Tak disangka ketika pulang, korban mendapati rumahnya dalam keadaan berantakan. Diduga pelaku sudah lebih dulu mengincar rumah dalam keadaan kosong. Pelaku diduga masuk ke dalam rumah melalui jendela dan atap rumah, karena sebelum pergi, korban mengaku semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci. Selain itu, atap rumah korban juga ditemukan dalam keadaan jebol. Akibat peristiwa ini, korban kehilangan barang berharga dan kamera, serta uang puluhan juta rupiah yang disimpan di dalam lemari. Uniknya, pelaku sempat makan dan minum di dapur korban. Terlihat makanan dan minuman di kulkas korban berkurang, serta masih adanya sampah sisa makanan yang tertinggal di dapur. Saya sampai di rumah, itu saya lihat yang pertama kali yang ngeganjel itu jendela kamar itu kebuka. Seingat saya sebelum saya meninggalkan rumah itu belum saya buka, atau memang nggak saya buka sama sekali. Terus saya buka pintu, saya lihat lemari saya itu udah hancur, barang-barang udah berantakan semua. Saya langsung cek lemari saya karena di situ saya ingat ada uang cash sama ada kamera mirrorless saya. Saya cek dua-duanya nggak ada. Terus saya cek tas satu lagi di sebelah lemari, di situ ada kamera saya satu lagi. Saya cek itu juga udah dibongkari dan nggak ada barang-barangnya. Nah, saya sendiri sih berasumsi kayaknya yang ngambil ini atau si pencurinya ini dia sempat bermalam di situ, karena pada saat saya ke kamar belakang, saya lihat kulkas saya itu di dalam itu ada puding saya itu dimakan. Terus juga di situ saya ada stok minuman kaleng. Nah, pas saya lihat minuman kaleng saya itu juga udah diminumin di situ. Atas kejadian ini, korban telah membuat laporan ke Polsek Sunggal. Petugas juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sebuah kapal yang tengah mendapat perbaikan di Galangan Belawan terbakar. Dalam video amatir, terlihat api terus membesar dari buritan kapal yang hendak naik dek di salah satu galangan kapal. Kebakaran hebat terjadi di salah satu kapal galangan yang sedang diperbaiki di kawasan Jalan Pelabuhan Raya, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara pada pukul 8:30 pagi tadi. Api kemudian menjalar ke kapal lain yang ada di sebelahnya. Kebakaran tersebut membuat panik pekerja untuk memadamkan api yang terus membesar. Dalam video amatir, terlihat api di kapal pengangkut bahan bakar minyak yang hendak naik dok ini terus membesar dan mengeluarkan asap hitam yang membumbung tinggi ke udara. Hal tersebut dikarenakan banyaknya bahan mudah terbakar. Awal kebakaran terjadi pada ekor kapal dan menjalar hingga ke seluruh bagian kapal. Terdapat 50 orang yang berada di dalam kapal dan 12 orang mengalami luka bakar dilarikan ke rumah sakit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Belasan mobil pemadam dari Dinas Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Kota Medan diturunkan untuk memadamkan api. Sejumlah kapal juga melakukan pemadaman dari sisi laut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Tuntut bantuan COVID-19, belasan IRT datangi kantor Bupati Labuhan Batu. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ingin menuntut bantuan dari pemerintah akibat dampak COVID-19, belasan ibu rumah tangga mendatangi kantor Bupati Labuhan Batu. Mereka kecewa pihak kelurahan tidak memasukkan mereka ke daftar penerima bantuan, meski sudah berulang kali didata, namun hingga kini mereka belum pernah mendapatkan bantuan tersebut. Merasa tidak diperdulikan dan sempat menunggu selama 2 jam di luar kantor Bupati, belasan IRT dari Kelurahan Padang Bulan Rantau Utara menggeruduk kantor Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara. Belasan IRT ini kecewa dengan kinerja pihak pemerintahan di tingkat kelurahan melalui perangkatnya yang hanya bisa mendata tanpa memberikan bantuan ke mereka. Kedatangan belasan IRT ini diketahui ingin bertemu langsung dan meminta solusi kepada Bupati Labuhan Batu yang sekaligus merupakan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Labuhan Batu. Yang mana diketahui,
Untuk penanganan dampak ekonomi yang timbul dari mewabahnya COVID-19, pemerintah dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa menyediakan anggaran untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah ini dengan berbagai program. Dan di Kabupaten Labuhan Batu sendiri, baru bantuan dari pemerintah pusat yang sudah terrealisasi ke masyarakat melalui kantor pos, sementara untuk bantuan dari provinsi, kabupaten, dan desa masih dalam proses. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Guna mencegah penyebaran COVID-19, para jurnalis Tanah Karo yang tergabung dalam Persadaan Jurnalis Tanah Karo membagikan ratusan masker kepada Kejaksaan Negeri Karo serta masyarakat. Puluhan jurnalis Tanah Karo yang tergabung dalam Persadaan Jurnalis Tanah Karo membagikan ratusan masker kepada Kejaksaan Negeri Karo dan masyarakat. Tujuan pembagian masker ini adalah untuk mengikuti anjuran pemerintah dalam usaha memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Penyerahan masker secara simbolis diberikan oleh perwakilan dari jurnalis yang langsung diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karo. Kepala Kejaksaan Negeri Karo mengapresiasi kegiatan tersebut dikarenakan jurnalis Tanah Karo ikut serta dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Alhamdulillah, saya sangat mengapresiasi sekali atas aksi dari Persatuan Jurnalis Tanah Karo. Karena dengan adanya seperti ini, kita bisa mengingatkan masyarakat bahwasannya masyarakat harus waspada terhadap COVID-19. Salah satunya menggunakan masker bila keluar rumah. Nah, selanjutnya nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang kita harapkan. Salah satunya bantuan sosial terhadap masyarakat yang terdampak pada COVID-19. Usai penyerahan secara simbolis, kegiatan dilanjutkan dengan turun ke jalan dan membagikan ratusan masker kepada masyarakat. Masker tersebut diberikan kepada para pengendara roda 2 maupun roda 4. Kegiatan ini dilakukan secara serentak di beberapa titik wilayah Kabupaten Karo, seperti Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Brastagi, Kecamatan Payung, dan Kecamatan Tiga Panah. Menurut Wakil Ketua Persadaan Jurnalis Tanah Karo, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian jurnalis Tanah Karo dalam membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap wabah COVID-19 dan menerapkan physical distancing serta tidak melakukan perjalanan mudik. Ya, kita dari Persaudaraan Jurnalis Tanah Karo atau PJTK, hari ini kita memberikan sejumlah masker kepada mitra kerja, terutama pada pihak Kejaksaan Negeri Kabanjahe, dan seterusnya kita tadi langsung juga menggelarkan aksi kepada penumpang yang ada di angkot dan pengguna jalan. Dan setelah ini pun nanti kita dari PJTK juga melakukan aksi yang sama, yaitu memberikan masker ke Brastagi, Kapana, dan Kecamatan Payung. Tujuan kita sendiri nih, Pak, dari PJTK sendiri apa? Ya, kita mengharapkan kepada warga khususnya terlebih sekarang ini wabah COVID-19 ini, yang mana kita ikut mencegah dan khas putus mata rantai, yaitu berupa program masker. Diharapkan kepada masyarakat agar selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, selalu mencuci tangan, dan memakai masker baik di dalam maupun di luar rumah. Sandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Puluhan ibu-ibu berunjuk rasa di kantor Wali Kota Padang Sidempuan terkait bantuan sosial terdampak COVID-19 yang tidak merata. Dalam aksinya, mereka meminta agar penyaluran bansos dari pemerintah dapat diterima oleh warga yang membutuhkan. Puluhan ibu rumah tangga melakukan unjuk rasa di kantor Wali Kota Padang Sidempuan. Mereka kesal karena tidak mendapat bantuan sosial terdampak COVID-19. Ibu rumah tangga ini meminta agar pemerintah Kota Padang Sidempuan jangan pilih kasih dalam pemberian bantuan sosial terkait dampak COVID-19. Pemberian bansos haruslah merata dan disalurkan kepada warga kurang mampu dan berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Saat ini sebanyak 5.211 warga Kota Padang Sidempuan tercatat mendapatkan bantuan sosial tunai dan pencairannya melalui kantor pos.
uang 600.000 rupiah. Kami sama sekali nggak ada. Ini kami kelurahan, katanya BLT itu nggak ada lagi. Bukan soal nggak, itu kebijakan Bapak katanya kurang katanya dana dari pusat. Jadi kenapa Bapak tidak membuat kebijaksanaan mengusulkan kekurangan ini supaya mencukupi masyarakat Bapak? Saya bilang gitu. Jadi kalau itu cuma segitu Pak, sudah cukup Pak. Jadi kami ini Pak, kenapa dibedakan? Kami sama-sama negara, warga negara Indonesia berhak. Itu berapa triliun yang dicarikan oleh Sri Mulyani itu uang untuk biaya Covid itu. Para pengunjuk rasa membubarkan diri setelah bertemu dengan pejabat Pemko Padang Sidempuan. Dalam pertemuan tersebut, Pemko Padang Sidempuan akan berjanji melakukan pendataan ulang bansos COVID-19. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, di Simalungun, Sumatera Utara terdapat 4 dari 6 bersaudara, anak dari pasangan Mujiman dan Suratmi, warga yang tinggal di Jalan Hatirongga, Kelurahan Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara, hidupnya sangat memprihatinkan. Sejak kecil, 4 anak Mujimin dan Suratmi terserang penyakit lumpuh layu, dan ayah mereka saat ini terserang stroke. Sungguh memprihatinkan nasib Suratmi. Tidak semua wanita yang berstatus ibu seperti Suratmi. Dengan penuh keteguhan dan kasih sayang, selama bertahun-tahun, ia merawat anak-anaknya yang sakit. Dari 6 anaknya, hanya 1 yang tumbuh dewasa dengan kondisi fisik sehat dan normal. Sementara 5 anak lainnya mengalami lumpuh layu dan 1 diantaranya telah meninggal dunia. Suratmi bercerita bahwa penyakit yang diderita anaknya bukan bawaan sejak lahir. Namun saat memasuki usia beberapa bulan, gejala penyakit mulai terlihat di tubuh anaknya. Hampir sama, gejala awalnya mereka mengalami demam tinggi, kemudian tiba-tiba dingin dan menggigil berhari-hari. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengobati anak-anaknya, mulai dari pengobatan medis hingga pengobatan tradisional, tetapi tidak membuahkan hasil. Waktu Suratmi nyaris tersita akibat merawat dan mengurus ke-4 anaknya dan juga suaminya yang kini menderita stroke. Karena waktunya habis tersita merawat ke-4 anak kesayangannya dan juga suaminya, kini Suratmi tidak bisa bekerja di luar untuk mencari penghasilan guna menafkahi anak dan suaminya. Dengan bermodalkan doa dan pengharapan akan datangnya pertolongan dari Yang Maha Kuasa, menjadikan Suratmi pasrah akan hidupnya dan ke-4 anaknya serta suaminya. Akhirnya Suratmi yang selama ini menggantungkan hidup dari belas kasihan para dermawan dan warga yang bersimpati dengan kehidupannya, sangat terharu sekaligus bahagia bila ada yang datang mengunjunginya sekaligus membawa rezeki buat keluarganya. Disinggung soal bantuan dari pemerintah, Suratmi tak memungkiri sudah banyak bantuan selama ini yang datang dari berbagai pihak, terutama pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Sosial. Di tengah kehidupan yang sulit akibat pandemi COVID-19 ini, tentu membuat Suratmi semakin berharap akan uluran tangan dari para dermawan maupun dari pihak manapun. Ini Bu, ngurus-ngurus anak-anak ini aku sedih Pak, nggak ada yang bantu. Jadi gimana lah Pak, aku Pak ngurus bapaknya, ngurus ini. Jadi gimana aku nih Pak? Yang bantu nggak ada, awak nggak kerja. Ini semenjak lahir, ya, waktu lahir dia nggak apa-apa Pak, memang bagus, sakit kan. Pasan 7 bulan itu didirikan nggak bisa berdiri. Semua satu persatu. Dulu nggak ada imunisasi, nggak ada.
dulu. Katanya orang lumpuh layu katanya. Ya udahlah, kok lumpuh layu cuman kok jadi semua kayak gini aku nggak tahu. Ada berapa jumlah anak ibu? Nah, 6 anak ibu ya? Satu. Baru? Ini laki-laki. 5 laki-laki. Ya. Yang satu udah meninggal? Yang satu udah meninggal. Sakit meninggalnya di sini Pak, meninggalnya di rumah ini. Sakitnya panas adanya Pak. Terlihat dari wajahnya yang mulai kusut akibat termakan usia, Suratmi tetap berusaha tegar, apalagi dirinya sangat menyayangi keempat anaknya. Ebit Master melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.